warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Alhamdulillah hari ini kami sudah menjalani proses pemeriksaan interview. Yang mana dalam pemeriksaan tadi ada 25 pertanyaan. Yang pada prinsipnya adalah dalam poin-poin yang dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Jakarta Utara. Tetapi di sini kami menjawabnya juga memang apa adanya dan secara objektif. Nah, mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh rekan kami. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan. Selamat siang menjelang sore ya. Jadi pada dasarnya kami di atas sangat tenang ya dalam pemeriksaan. Tidak ada dalam arti kata klien kami ini, Bapak Firdaus ini tertekan, tetapi happy. Penyidiknya pun sangat profesional, mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan sesuai substansi apa yang dilaporkan. Jadi kami dalam berita acara pemeriksaan ada 25 poin, tapi intinya dalam berita acara pemeriksaan tersebut hanya fokus kepada kejadian apa yang terjadi di persidangan di PN Jakarta Utara. Jadi selebihnya itu kita tidak ada hal-hal lain, dikarenakan klien kami ini hanya dalam bentuk berita acara interview sebagai saksi dalam pasal 2335, 217. Jadi kami berterima kasih kepada Barislim, Bapak Kapolri khususnya, berikut tadi Bapak Kasubdit langsung mengecek langsung dalam pemeriksaan. Jadi kita dalam hari ini kuasa hukum maupun klien kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mabes Polri yang sudah menerima kedatangan kami dengan baik, memperlakukan kami dengan baik. Kami anggap hari ini bukan pemeriksaan, tetapi rekreasi, tur plus klarifikasi kejadian atas dasar pelaporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi intinya itu saja, dan semoga kedepannya jangan ada lagi kasus-kasus serupa, tidak ada lagi kasarnya kasus yang melibatkan naik meja. Mungkin nanti akan naik meja belajar kepada kami. Iya. Yang baru mau naik meja, naik meja belajar ke kami gratis. Bisa belajar cara online, Zoom online ya. Jadi mungkin itu saja keterangan dari kami. Pada intinya tidak ada pertanyaan yang berat. Semua pertanyaan mengalir begitu saja, apa adanya, tidak dilebihkan, tidak dikurangkan. Mungkin nanti kurang lebihnya dijelaskan oleh klien kami sedikit banyaknya. Silakan. Ya, alhamdulillah hari ini pemeriksaan ya seperti yang diutarakan oleh kuasa hukum saya tadi, Bapak Niko dan Ibu Ira ya. Ibu Ria. Alhamdulillah sudah selesai dan saya sangat terharu sekali ya. Karena semakin tahun, semakin hari itu polisi semakin profesional. Jadi image polisi, tentang polisi itu menakutkan, tentang polisi itu kasar, galak dan lain-lain, sekarang udah mulai benar-benar di zamannya Pak Listio Sigit Prabowo ini udah benar-benar subhanallah profesional banget, dan kami disambut dengan penuh kekeluargaan, dengan canda, tawa, ya, ngobrol ngalor ngidul, bahkan sambil diperiksa pun kami ngobrol santai tentang pergaulan dan lain-lainnya. Nah, ini penyidiknya juga tadi namanya siapa nih? Penyidik Palingga. Ibtu Lingga itu gak bagus juga tuh. Humanis banget. Itu perlu tuh dinaikin pangkatnya tuh, Ibtu Lingga tuh. Iya, sama Pak Kapolri itu. Kenapa? Karena Mabes Polri ini benar-benar memberikan rasa nyaman gitu. Mudah-mudahan polda-polda atau polres-polres serta polsek-polsek ini mengikuti cara Mabes Polri untuk melayani orang yang terperiksa, terlapor dan lain gitu. Ini benar-benar presisi antara si pelapor dengan terlapor, itu disambutnya dengan kekeluargaan. Ini menjadi contoh ke depan bahwa polisi kita ini sudah bagus. Ya, Polri kita sudah bagus. Jadi kalau ada berita-berita miring tentang polisi, biasalah itu dalam dinamikanya pembenahan ya. Tapi hari ini saya diperiksa, tidak merasa diperiksa. Malah saya bilang, Bang, kalau di bantal saya tidur sekalian nih, Bang. Ketawa mereka. Paling nggak ketawa, karena saking benar-benar humanisnya.
Mabes Polri dalam pemeriksaan. Dan alhamdulillah hari ini juga saya telah diperiksa atas laporannya Bapak Ketua Pengadilan. Ya, saya juga terima kasih kepada Ketua Pengadilan. Ya, sekali lagi saya meminta maaf berkali-kali atas kekeliruan saya sebagai kuasa hukum Pak Rasman. Saya minta maaf kepada Ketua Pengadilan, kepada Ibu Hakim juga, Ibu Sofia Tambunan. Memohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya, karena biar gimana laporan ini saya tidak menganggap laporan untuk menghukum saya atau menghina saya, tapi ini membuat pelajaran bagi saya agar saya ke depan lebih menghargai lagi persidangan, lebih menghargai lagi pengadilan. Walaupun ini secara spontan, ini bentuk daripada mungkin orang tuanya ya, orang tua kami Mahkamah Agung menegur kami sebagai pengacara, seperti itu. Walaupun di dalam 4 pilar korelasinya kami adalah penegak hukum sejajar dengan mereka, tapi kami di sini menganggap Mahkamah Agung adalah orang tua kami. Jadi atas laporannya Pak Ketua Pengadilan kami fine-fine aja. Apapun hukumannya kami akan menerima. Ya, kami siap menerima hukuman sampai pembukuan pun saya tidak pernah protes lagi. Ya, karena saya anggap saya lagi ditegur oleh orang tua saya. Jadi tidak ada kekhilafan dan kekeliruan ataupun pembenaran yang saya sebutkan untuk menjatuhkan Mahkamah Agung, nggak ada. Saya tetap ekspresi terhadap Mahkamah Agung yang benar-benar profesional, yang solid, yang hierarki dan garis komandonya oke. Ya, inilah cerminan daripada Mahkamah Agung sekarang. Mahkamah Agung yang sudah profesional, ya. Mahkamah Agung yang sudah memperbaiki diri, sama seperti Mabes Polri. Jadi tidak ada lagi tuh orang mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia ini tidak baik dan lain-lain. Ini udah mencapai tingkat 90% dalam pembenahan. Tinggal 10% lagi perbaikan udah sempurna nih. Penegakan hukum Indonesia hampir sempurna. Gitu. Nah, konsekuensi hukum itu sebenarnya hanya pembekuan atau ada yang lainnya sih? Jawab. Gimana? Konsekuensi hukumannya itu hanya pembekuan sumpah hukumannya atau memang ada yang lain? Oh, jadi konsekuensi itu ada pelaporan, Bu. Iya. Jadi bukan hanya pembekuan aja. Pembekuan kan artinya kan kita nggak bisa beracara lagi, kita sumpah kita. Tapi konsekuensi itu kita ada pelaporan seperti itu. Tidak bisa sidang. Tidak bisa bersidang. Ada batas waktunya kah sampai kapan atau gimana? Kalau batas waktu belum bisa ditentukan karena memang belum ada lihat spesialis ini. Bang Firdaus, bagaimana dengan keyakinan Hotman Paris? Udah Hotman Paris suruh sembuh dulu deh, kok kasihan kalau ngomong gitu, lagi sakit begitu. Takutnya dia ntar koma, ntar lewat lagi, kasihan gitu loh. Udah sekarang suruh sembuh dulu Hotman Paris, fokus dulu biar kumpul sama keluarga gitu loh. Nggak usah julid-julid sama gue, kan gue udah bilang gue nggak mau ngomongin masalah ini sebenarnya sama Hotman Paris. Kasihan, dia tuh senior gue, orang udah tua gitu. Tapi udah tua tuh harus mikir, punya cucu, tobat, nasuha. Udah menjelang hari akhir ini, udahlah baik-baik sama anak istri, keluarga. Nggak usah membangga-banggakan kehidupan yang hedonis dan lain. Nggak ada gunanya, mati nggak ada yang dibawa. Mati cuma di kotak, di peti doang. Gitu loh, pakai jas, paling jas berapa duit gitu loh. Jadi udahlah, sekarang nih untuk Bang Hotman Paris, udahlah. Nggak usah ngoceh-ngoceh, tetep aja saya nggak bakal takut sama abang. Ya, merinding juga kagak, saya nggak takut, peser pun nggak takut, sejengkal pun saya nggak takut, sesenti saya nggak takut sama Hotman Paris. Ya, udahlah daripada ngoceh-ngoceh gitu terus, kasihan saya gitu. Udah, kayak hakim aja penjara-penjara, ngapain penjara? Sekarang aja klien saya nggak di penjara kok. Itu bukti ketidakmampuan Hotman Paris melawan saya. Gitu. Ada niat jenguk Bang Hotman mungkin